Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berhari Tuhan. Kita akan segera memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Dipersilakan yang membawa handphone untuk disilentkan atau dinonaktifkan supaya tidak mengganggu kebaktian kita. Karena kebaktian adalah pertemuan dengan Tuhan yang harus berlangsung tanpa gangguan dengan hikmat dan hormat. Kita akan memulai dengan bersatu teduh. Kita menyanyi Tuhan berada di bait sucinya, nomor 1. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang berbunyi seperti berikut ini. Mazmur nomor 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah untuk Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menciptakan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Saudaraku, dipersilakan berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian kita yang pertama, dari nomor 3, walau 1000 lidah kita tidaklah cukup ya untuk memuji Tuhan, masih kurang ya. Nomor 3. Ribuan lidah bernyanyi memuji Tuhanku, memuji Raja yang mulia dengan kidung merdu. Tuhanku Maha Pengasih, ku mau beritakan sampai ke ujung dunia, masyhurkan namanya. Namanya hapuskan takut, menghibur susahku, membuat jantung tenteram, mantapkan jiwaku. Ya kalahkan kuasa dosa, bebaskan manusia. Semua dosaku dibasuhnya, bersih tak bercemar. Ayat 1 sekali lagi. Ribuan lidah bernyanyi memuji Tuhanku, memuji Raja yang mulia dengan
Kita tetap berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang Maha Tahu, yang Maha Hadir, dan yang Maha Kuasa. Kami menghadap Engkau melalui pengantara yang sudah Engkau tetapkan, yaitu Putramu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat kami, yang sudah juga mendirikan gerejanya di permukaan bumi. Sehingga kami anak-anak-Mu ya Bapa, yang sudah Engkau beli dengan lunas melalui darah Yesus, kami dapat Engkau himpunkan pada hari-Mu yang kudus, bertepatan dengan hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kami berhimpun dengan sukacita, dengan pengharapan yang penuh dengan kegembiraan. Kami datang dengan ucapan syukur untuk kebaktian pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami tahu Engkau bertahta di atas puji-pujian di tempat yang maha tinggi. Seluruh malaikat yang taat pada Engkau tidak pernah berhenti memuji nama-Mu. Demikian juga ya Bapa, Roh-Mu yang kudus memimpin kami, umat tebusan-Mu, umat ciptaan-Mu, umat kepunyaan-Mu dan gembala-Mu di muka bumi ini mau memuji nama-Mu. Tapi kami sadar Bapa, kami adalah orang berdosa. Kami sudah bersalah melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni dosa-dosa kami. Dengan darah Tuhan Yesus yang sudah mengalir di atas bukit Kalvari, hapuskanlah semua pelanggaran kami. Dan berikan kami Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami menyerahkan kebaktian pagi ini, setiap acara, kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan dan yang ditinggikan. Demikian Bapa, doa kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami dan juga semua anak-anak-Mu dari berbagai abad, berbagai tempat untuk mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudariku, dipersilakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul. Kita akan membaca dari pasal 5 ayat 12 sampai 16. Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Kita akan membaca dengan serentak karena ini hanya terdiri dari beberapa ayat saja. Kita membaca bersama-sama Kisah Rasul 5 ayat 12 sampai 16. 1, 3. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak.
Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Kita mengucap syukur dengan membaca firman Tuhan. Sesungguhnya kita sedang memuji nama Tuhan. Dan sesuai janjinya, barang siapa yang membaca firman, menyimpan, merenungkan dan melakukan, mewartakan, adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan menyanyi memuji Tuhan. 291. Aku mau serupa Tuhan. Nomor 291. Ku mau serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku, rela buangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di jantungku. Ku mau serupa Tuhan yang rahmat, lemah dan lembut, penuh kasih, tolong yang lemah, hibur yang susah, dan bawa mereka pada Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di jantungku. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus dan rendah, tak bercela, rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di jantungku.
Pujian ini berdasarkan surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri seperti Dia Allah kita yang adalah suci. Selanjutnya mari kita menghafal ayat hafalan pada minggu ini. Dari Wahyu pasal 11 ayat ketiga. Kita akan menghafal 3 kali ya. Kita berharap setelah kali ketiga kita bisa menghafal ayat yang tidak terlalu panjang ini ya. Wahyu 11 ayat 3. 3, 2, 1. Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Tiga, dua, satu. Wahyu pasal 11 ayat 3. Dan aku akan memberikan tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mari kita menghafal dengan senyap beberapa kali. Setelah itu kita akan menyuarakannya 3 kali tanpa melihat teks kalau dapat. Siap? 3, 2, 1. Wahyu pasal 11 ayat 3. Dan aku akan memberikan tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung selama 1260 hari lamanya. Amin. Kita baca dalam bahasa Inggris 1 kali. 1, 3. Revelation chapter 11 verse 3. And I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1260 days, clothed in sackcloth. Mari kita menyimak warta gereja. Untuk minggu depan, tolong disimak para saudara-saudari yang sudah dijadwal untuk bertugas supaya dapat mempersiapkan diri, dan yang tidak bertugas dapat mendoakan ya untuk mereka yang bertugas. Dan jangan lupa yang pertama, minggu depan akan diadakan perjamuan kudus. Dipersilakan saudara-saudari yang sudah dibaptis dewasa atau sudah reafirmasi iman ya setelah dibaptis bayi atau anak-anak, mempersiapkan diri ya untuk menerima roti dan cawan dari Tuhan Yesus. Yang kedua, setiap hari Minggu pagi jam 9.15 sampai 9.45 di gereja ini selalu dilangsungkan sekolah minggu ya. Sekolah minggu itu bukan hanya untuk anak-anak ya. Sekolah minggu itu sekolah pada hari Minggu. Nah, ini untuk remaja, pemuda, dewasa, dan umum. Jadi datang lebih awal untuk belajar kitab Wahyu. Kenapa kitab Wahyu? Kalau kita tidak belajar kitab Wahyu, kita tidak tahu kenapa sekarang dunia ini dilanda corona. Ya, semuanya ada kaitannya. Karena apa? Yesus segera datang. Ya, mari kita belajar supaya rohani kita bertumbuh ya, dan kita dapat menjadi saksi Kristus yang efektif. Yang ketiga,
tolong didoakan dan diinformasikan tentang penerimaan murid baru dari TK dan SD Kristen Kalvari. Nah, sekolah ini itu sekolah 3 bahasa. 3 bahasa, yaitu dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Ya, jadi tolong diinformasikan. Dan sekolah ini bukan untuk profit oriented, tetapi untuk melayani. Paham ya? Kalau ada anak-anak yang kalian kenal yang usia SD dan TK. Ya, TK itu ya kira-kira 4 tahun ya, sudah boleh masuk. Tolong menghubungi kepala TK-nya atau kepala sekolah SD, atau menghubungi ya nomor telepon yang sudah tercantum. Dan juga jangan lupa dapat mengunjungi website dari Sekolah Kristen Kalvari .sch.id. Ya, di situ ada informasi tentang sekolah ini yang lebih detail. Harap juga didoakan untuk penilaian akhir tahun yang akan berlangsung minggu depan. Ya. Kalau zaman kita dulu itu namanya ulangan umum ya. Kalau sekarang namanya PAT ya. Istilahnya berubah-ubah ya. PAT itu ulangan umum ya. Doakan mereka. Yang keempat ya, Sekolah Kristen Kalvari membuka lowongan untuk guru ya kelas dengan syarat seperti berikut ini. Wanita ya. Kenapa wanita? Karena masih kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Laki-laki belum ya. Nanti setelah ada kelas 4, kelas 5 baru guru laki-laki ya. Wanita, jangan kalian pikir nih diskriminasi, bukan ya. Nah, karena kelasnya masih kelas kecil ya. Jadi yang mengajar itu kebanyakan wanita ya, ibu-ibu ya. Nah, syaratnya itu kalau lulus sarjana baik, tetapi yang masih sedang kuliah juga baik ya. Kalau masih kuliah tingkat 3 juga baik ya, bisa berbahasa Mandarin. Nah, pengalaman tidak diutamakan ya. Lamaran dapat diserahkan ke kantor atau ke nomor HP itu ya, ada WA-nya. Berikutnya ada yang pertama datang atau tidak? Kalau ada dipersilakan berdiri. Kalau tidak ada, jangan lupa berdoa dan membawa teman ya atau keluarga untuk berkebaktian. Selanjutnya marilah kita membawa persembahan kita, persembahan umum khusus perpuluhan kepada Tuhan dengan memuji Tuhan 254 yang akan menjalankan kantong persembahan adalah saudara Guru Injil Julimin dan saudara Guru Injil Rudikus. 254. Ku perlukan juru selamat agar ku tak tersesat, dan ku harus merasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar. Bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Ia menghibur, menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar. Bila Tuhan menuntunku, tiada aku mengeluh. Ku perlukan juru selamat agar ku dibimbingnya, melintasi arus Yordan
antarku ke seberang, maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar, bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita berdiri, kita menyanyi doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang adalah Allah dan Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur di dalam kebaktian ini Engkau dengan Roh-Mu yang kudus telah menuntun kami memuji Engkau melalui nyanyian, melalui pembacaan dan penghafalan firman, melalui doa, dan sekarang kami memuji Engkau dengan membawa persembahan kepadamu. Persembahan ini sesungguhnya adalah berkat jasmani yang Engkau berikan kepada kami, sebagai tambahan dari berkat-berkat rohani yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami berdoa dan memohon kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini. Persembahan umum, persembahan khusus, persembahan sepersepuluhan. Kiranya Engkau menerima untuk Engkau pakai untuk pelayanan gerejamu, khususnya untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Melalui persembahan ini dapat didirikan lebih banyak gereja-gereja di berbagai tempat di Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi, sesuai dengan amanat agung dari Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, kami percaya akan firman-Mu. Engkau akan memberkati anak-anak-Mu yang telah datang tidak dengan tangan kosong ke rumah-Mu, tetapi dengan membawa persembahan. Berkatilah mereka semua dengan berkat-berkat rohani, pertumbuhan rohani, dan juga berkat-berkat jasmani. Ya Bapa, demikianlah doa kami, supaya Engkau juga membawa kami, menuntun kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudara pengabar Injil Zakaria Suhartono. Judul khotbahnya adalah Mujizat Asli versus Mujizat Palsu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kembali kita bersatu dalam doa untuk yang leluasa dapat berlutut di tempatnya masing-masing. Sebelum kita berdoa, mari kita dengan senyap menyelidiki lubuk jantung kita untuk mengaku dosa-dosa kita, supaya Allah mengampuni dosa kita dengan darah Yesus, dan dosa tidak menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan kita yang kudus. Mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah dan Bapa dari Tuhan kami, Yesus Kristus, kami kembali pada saat ini datang memohon belas kasihan Engkau, sebab kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami mewarisi dosa nenek moyang kami sendiri juga melakukan pelanggaran terhadap hukum-Mu. Karena itu ya Bapa, berbelas kasihanlah pada kami, supaya darah Yesus menghapus dosa-dosa kami. Dan kami juga rindu sekali lagi Engkau memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar hidup kami dapat melakukan perintah-Mu dan menyenangkan lubuk jantung-Mu. Ya Bapa, kami mengucap syukur Engkau begitu baik terhadap kami. Engkau telah menyertai kami, karena Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus bergelar Immanuel, Allah menyertai kami. Dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus, Engkau senantiasa menyertai kami. Ya Bapa, Engkau telah menolong kehidupan kami selama 5 bulan. Bahkan ini adalah pertemuan kami yang terakhir di bulan ke-5 dari tahun Tuhan Yesus yang ke-2021. Minggu depan kami akan memasuki bulan yang ke-6. Kami kembali ya Bapa mempersembahkan kehidupan kami sebagai korban hidup. Pakailah kami yang sudah percaya Yesus sebagai saksi Tuhan Yesus, supaya melalui kehidupan kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, khususnya sesuai dengan janji-Mu, keluarga kami, satu persatu dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang bersujud, berlutut, berdoa di hadapan Engkau. Engkau mengetahui kehidupan mereka, kiranya Engkau menolong dari yang masih kecil, yang sudah sekolah, ataupun yang sudah bekerja. Secara khusus kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah yang sedang ataupun minggu depan akan mengikuti ulangan umum atau penilaian akhir tahun. Berikanlah mereka hikmat, ketekunan, kesehatan untuk mengikuti PAT ini sehingga nama-Mu dimuliakan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk mereka yang baru saja menyelesaikan pendidikan mereka yang akan masuk ke jenjang berikutnya. Dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA atau SMK, bahkan yang akan mengikuti tes perguruan tinggi masuk kuliah. Kiranya Engkau menuntun. Bahkan yang sedang kuliah, yang sedang menyelesaikan tugas akhir, Engkau juga berikan hikmat agar mereka pada tahun ini bisa menyelesaikan studi dan mereka bisa bekerja atau melanjutkan studi selanjutnya untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, saat ini kami juga mengucap syukur untuk SD Kristen Kalvari, yang pada minggu depan juga anak-anak SD Kristen Kalvari akan mengikuti PAT. Tolonglah mereka supaya dengan PAT mereka mengingat ilmu yang mereka pelajari, yang paling penting mereka bisa mengingat firman-Mu. Karena dengan firman-Mu lah Engkau akan menjadikan mereka anak-anak yang berguna untuk Engkau, untuk keluarganya, untuk gereja-Mu, bahkan untuk bangsa dan negara Indonesia. Ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu. Kami mengucap syukur untuk pelayanan dari gereja-Mu. Pelayanan anak yang sekarang sedang berlangsung di kelas, dan kebaktian usia indah juga di kelas, dan juga kebaktian keluarga di rumah masing-masing melalui video-video ataupun jalur internet yang sudah Engkau sediakan buat kami. Kiranya dengan pertemuan ini, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Ya Bapa, kami juga berdoa dalam masa pandemik ini, yang dikatakan sudah sampai kepada gelombang ketiga, yang dari berita-berita yang kami baca, virus-virus yang bermutasi lebih sulit untuk dikendalikan. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami, kiranya Engkau melindungi kami, bukan hanya tubuh kami, tetapi juga jiwa kami. Khususnya jika di antara kami yang saat ini datang dalam kebaktian yang belum sungguh-sungguh percaya Yesus, kiranya melalui firman-Mu yang akan
disampaikan nanti, mereka bisa percaya pada Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap keperluan dari anak-anak-Mu, khususnya mereka yang mengalami kesedihan karena keluarga mereka Engkau panggil ke rumah-Mu. Ya Bapa, tolonglah setiap kami dalam pergumulan kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk mereka yang sakit, mohon Engkau sembuhkan. Kami juga mengucap syukur, Engkau adalah Yehova Rafa yang menyembuhkan penyakit kami. Bahkan kami bersyukur untuk Handika yang dioperasi 2 minggu lalu. Pada pagi ini dia sudah bisa datang berkebaktian, bahkan dapat melayani Engkau. Kami juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang bergumul di dalam problem ekonomi, problem edukasi, problem rumah tangga ataupun relasi. Kami percaya Bapa, ketika kami menyerahkan urusan kami yang tidak dapat kami tuntaskan, Engkau yang turun tangan untuk menyelesaikan kepada kami. Begitu banyak kesaksian di dalam Alkitab dan juga kesaksian dari sejarah gereja. Doa-doa kami sesuai dengan apa yang kami perlukan tidak pernah Engkau tolak. Kami mengucap syukur ya Bapa, begitu banyak doa-doa kami yang sudah Engkau jawab. Kami tahu Engkau adalah Allah kami yang hidup dan yang benar, yang sesuai dengan janji-Mu akan melaksanakan apa yang Engkau janjikan kepada kami. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa supaya gereja-Mu ini dapat bertumbuh, berkembang. Bukan hanya di Kalimantan Barat saja kami dapat mengabarkan Injil, tetapi Engkau izinkanlah kami untuk melangkah keluar ke luar daerah untuk mengabarkan Injil, sehingga melalui pengabaran Injil gereja-gereja Tuhan Yesus dapat didirikan. Kami serahkan hidup kami, pakailah kami menjadi saksi Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga menyerahkan negara kami, negara Indonesia yang sangat besar, yang penduduknya hampir 300 juta, yang hidup di ribuan pulau yang Engkau berikan kepada bangsa Indonesia. Kiranya ya Bapa, anak-anak-Mu yang tersebar dari Irian sampai Aceh bisa ingat hidup kami di muka bumi ini singkat. Kami mau menjadi saksi Tuhan Yesus. Selama kami hidup, dapat membawa jiwa-jiwa baru untuk percaya pada Tuhan Yesus. Karena itulah yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupannya, dari awal sampai akhir. Ya Bapa, saat ini kami berdoa untuk Indonesia yang sedang mengalami masalah pandemik dan juga masalah ekonomi dan masalah-masalah yang lain. Kiranya Engkau menuntun Presiden bersama kabinetnya, pemerintahan di daerah, tingkat provinsi sampai pedesaan, agar semua pejabat dapat menjalankan kekuasaan sesuai dengan takut kepada Engkau. Jauhkanlah bangsa ini dari segala yang jahat dan gandakanlah kebaikan sebagai berkat-Mu kepada bangsa Indonesia. Ya Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu tidak terbatas dan pikiran kami terbatas. Tetapi kami bersyukur Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas mau membantu kami untuk mengerti firman-Mu. Kami berdoa untuk Saudara Pengabar Injil Zakaria Suhartono, urapi dia supaya dia bisa menjadi juru bicara Engkau. Dan Engkau juga membuka telinga kami sebagai telinga rohani yang taat, yang mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan konsentrasi, supaya firman-Mu itu dapat kami simpan dalam lubuk jantung kami, supaya kami tidak berdosa kepada Engkau. Ya Bapa, demikianlah doa kami, yang kami naikkan dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.
Saya mengucapkan selamat pagi kepada saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sekali lagi kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan, sebuah kesempatan yang indah bisa bersekutu bersama saudara seiman kita di gereja untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan saat ini kita beroleh kesempatan yang indah untuk bisa belajar firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang tadi sudah dibaca dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 12 sampai 16. Dan tolong diberi tanda karena nanti kita akan membuka beberapa bagian lain di firman Tuhan sehingga nanti kita akan kembali lagi ke bagian ini. Namun sebelum kita melihat firman Tuhan dan mempelajarinya, mari kita sekarang meminta hikmat Tuhan untuk memberikan kita semua hikmat sehingga kita bisa mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang merupakan sumber hikmat dari manusia. Kami tahu Bapa, saat kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami mendapatkan banyak hal yang baru. Dan kami tahu karena firman-Mu yang tidak terbatas ini dan kami terbatas, kiranya Engkau yang tolong berikan kami hikmat bijaksana sehingga bisa mengertinya. Dan tolong juga hari ini hamba-Mu yang tidak berguna ini bisa menjelaskan firman-Mu dengan baik, dengan jelas, dengan sederhana. Sehingga setiap orang yang ada di tempat ini bisa mengerti firman-Mu dan bertekad melakukan firman-Mu dan juga mewartakannya. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini tema yang akan saya bawakan adalah mujizat yang asli dan yang palsu. Kalau kita membeli sebuah barang ya, apalagi barang-barang yang berharga, yang branded, maksudnya yang bermerek, banyak barangnya palsu. Makanya biasanya kalau kita membeli sebuah barang, kita dikasih sertifikat. Apalagi mahal ya, sertifikat itu juga akan menjelaskan kepada kita, kamu hindari barang-barang seperti ini. Kenapa? Karena barang-barang ini palsu. Dan akan dijelaskan oleh pemilik barang itu, perusahaan itu, bagaimana ciri-ciri dari sesuatu barang itu disebut asli. Dan kita sudah sangat mengerti semua ini, tentang hal ini. Makanya saat kita membahas mujizat yang asli dan mujizat yang palsu, kenapa harus dibahas? Karena jawabannya di dunia ini terlalu banyak kepalsuan. Kita hidup di zaman akhir di mana banyak sekali kepalsuan demi kepalsuan, terutama yang berhubungan justru dengan kekristenan. Kepalsuan yang bisa menyesatkan kita semua. Dan saat kita belajar firman Tuhan adalah kebenaran. Dan firman Tuhan katakan kebenaran ini akan membebaskan kita. Membebaskan dari mana? Dari segala kepalsuan. Sehingga kita bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Kita bisa membedakan yang mana yang asli dengan yang palsu. Makanya saat kita belajar firman Tuhan ya, kita akan semakin tahu loh keadaan dunia ini. Kita akan semakin tahu kepalsuan ini. Makanya hari ini dari mujizat yang asli, kita akan melihat dan menyorot juga bagaimana mujizat palsu terjadi saat ini. Makanya kita harus pelajari baik-baik ayat ini. Nah, kalau kita belajar Kisah Para Rasul seperti pertama kali kita mulai, kitab Kisah Para Rasul menceritakan dua tema besar. Pertama adalah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus, dan berulang kali karya Roh Kudus dinyatakan melalui hal yang kedua, kesaksian para rasul. Dalam memberitakan Injil, dalam mendirikan gereja. Sampai nanti terakhirnya. Dan karya Roh Kudus yang terlihat dari kesaksian para rasul, kita akan pelajari sepanjang tahun ini dan mungkin berapa tahun kita tidak tahu sampai selesai. Namun kita akan diperkaya untuk kita mengertinya, supaya kita bisa tahu bagaimana kita bisa mencontoh teladan-teladan ini dan bisa melihat banyak hal baru yang mungkin selama ini tidak pernah kita lihat. Nah, kita tahu rasul
adalah seseorang atau beberapa orang yang diutus ke dunia ini dengan sebuah misi. Ya, misi. Ada misi dari Rasul Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Apa misinya? Kalau kita belajar Alkitab, misinya ada dua, yaitu 2T. Satu, mereka harus menulis firman Tuhan dan menuntaskan firman Tuhan. Sampai kita bisa ada di tangan kita. Mereka harus menulis dan menuntaskan. Itu misi mereka yang pertama. Misi mereka yang kedua adalah menanam gereja mula-mula dan menumbuhkan gereja mula-mula. Katanya mereka akan mengabarkan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria hingga ke ujung bumi yang saat itu konteksnya adalah Roma. Mereka akan mendirikan banyak gereja mula-mula. Nah, ini dalam tugas ini rasul-rasul menghadapi tantangan. Kenapa? Tantangannya di zaman itu banyak sekali orang-orang yang mengaku dirinya rasul. Banyak orang-orang mengaku bilang, saya juga memberitakan Injil dan menulis Injil. Banyak sekali kepalsuan di zaman itu. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu akan terjadi kepalsuan. Tuhan Yesus, makanya dalam misi ini Tuhan Yesus harus memberikan seperti sertifikat atau seperti tanda bukti bagaimana rasul-rasul ini adalah rasul-rasul asli. Dan buktinya satu diantaranya adalah melakukan mujizat. Nah, kalau kita ingat amanat agung ya, amanat agung Tuhan Yesus katakan, kita berulang-ulang katakan, pergi, beritakan Injil Tuhan, ya kan? Jadikan semua bangsa murid Tuhan, baptis mereka dan ajar mereka. Dan saat ayat ini di Matius 28 di 3 ayat terakhir, kita tahu konteksnya Tuhan Yesus berbicara kepada 500 orang di bukit. Tapi ternyata amanat agung juga diberitakan kepada mereka. Kalau kita melihat Markus pasal yang ke-16, coba lihat Markus 16. Kenapa saya perlu ayat ini dibuka? Karena banyak orang yang menggunakan ayat ini dengan salah. Lihat ya. Markus 16 ayat yang ke-12 dikatakan di sini, di ayat ke-14 maaf. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada 11 orang ya. Ingat ya. Tuhan Yesus menampakkan kepada 11 orang. Siapa 11 orang ini? Murid-murid Tuhan Yesus. Dan dikatakan kepada 11 ini di ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Sekali lagi, kepada siapa? Bukan kepada 500 orang, tapi kepada 11 rasul ini. Makanya dikatakan di ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru demi bagi mereka. Dan mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit, dan orang sakit akan sembuh. Jadi tanda-tanda mujizat ini diberikan kepada para rasul. Dikatakan apa? Mereka akan mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Mereka akan menyembuhkan orang demi nama Tuhan Yesus. Mereka akan meminum racun ular tidak mati. Dan kalau kita ingat konteks ini Rasul Paulus. Mereka tidak akan mati. Dan tanda-tanda ini mereka akan menggunakan bahasa-bahasa baru yang mereka tidak pernah pelajari. Dan ini, tanda-tanda ini diberikan kepada siapa? Ke 11 murid ini dalam konteks ini. Bukan kepada setiap orang yang sekarang dibuming-bumingkan oleh banyak gereja bilang, tuh kan tanda-tanda ini menyertai siapa? Orang-orang percaya. Artinya kamu pun bisa mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Kamu juga bisa menyembuhkan orang demi nama Tuhan Yesus. Itu salah. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, jangan sembarangan menyomot Alkitab sehingga kita menjadikan benar, tapi salah. Kalau kita melihat konteks ini, bahwa mereka rasul ini diberi bekal supaya bedakan apa? Bedakan yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Kalau ada orang bilang, mereka bilang, saya punya Injil yang baru,
zaman itu. Ternyata mereka tidak bisa melakukan tanda-tanda ini. Mereka sudah pasti palsu. Tapi saat dua misi para rasul berakhir, ingat ya, misinya kan dua kan? Tulis, tuntaskan firman Tuhan. Kedua, mendirikan gereja, tanam dan tumbuhkan gereja. Saat misi ini selesai, maka tanda-tanda ini akan ditarik pelan-pelan. Sebagai contoh, saya punya student pass, kartu pelajar, waktu saya sekolah di Singapura. Nah, kartu pelajar ini diberikan kepada saya, sehingga saya kalau mau masuk Singapura sangat mudah, tinggal scan. Kartu pelajar itu masuk. Saya punya banyak keuntungan di mana saya nggak perlu bawa paspor kemana-mana. Kenapa? Karena saya belajar, pemerintah memberikan saya bukti bahwa saya belajar, sehingga dapat kartu itu. Tapi waktu saya mau pulang, sudah selesai belajarnya, kartu itu ditarik dari saya, diambil. Saya nggak bisa pakai lagi. Sama kayak gitu. Ini hanya ilustrasi bahwa rasul-rasul sudah menyelesaikan misinya, makanya pelan-pelan tanda ini ditarik. Kenapa? Buktinya apa? Salah satu buktinya adalah bagaimana Rasul Paulus saat menulis surat terakhirnya, 2 Timotius, dia tulis apa kepada Timotius? Timotius, tolong, kamu ada masalah dengan lambung kamu minum ya anggur. Ini adalah obat zaman itu. Seperti Tuhan Yesus diberikan anggur kan, supaya meredakan rasa sakit, supaya kamu sembuh. Kenapa Rasul Paulus enggak sembuhkan Timotius? Sapu tangan Rasul Paulus aja ya bisa sembuhin orang loh. Dia bisa melakukan. Kenapa Rasul Paulus harus bilang kamu minum obat? Kenapa? Karena tanda-tanda ini sudah ditarik pelan-pelan. Kalau kita melihat dari 1 Korintus 13, ini akan dijelaskan lebih detail kepada kita kenapa bisa ditarik. Cuman kita tidak sampai ke sana karena akan panjang sekali pembahasannya. Tapi intinya setelah tanda-tanda ini ditarik, banyak orang akan mengaku mempunyai tanda ini. Tapi kalau kita lihat Alkitab, Tuhan Yesus sudah memberikan peringatan. Coba kita buka Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat 24 dikatakan, ini ada tanda-tanda akhir zaman, dikatakan bahwa sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuhan Yesus katakan, nanti ya akhir zaman justru ada orang-orang mengaku memiliki tanda-tanda ini, tapi mereka palsu. Kenapa? Karena tanda-tanda itu untuk tanda keaslian Rasul, tapi semenjak sudah ditarik, nanti akhir zaman ada orang yang ngaku punya tanda ini, hati-hati. Kenapa? Ini palsu. Dikatakan mereka bahkan akan melakukan tanda dan yang dahsyat, mujizat yang dahsyat loh. Nah, kalau kita lihat kembali Matius 7. Matius 7 ayat 22-23. Lihat ya. Pada hari terakhir, hari akhir zaman, banyak orang akan berseru kepadaku, kepada siapa? Kepada Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu? Dan pada waktu itu, aku, yaitu Tuhan Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah dariku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan Yesus katakan apa? Pada akhir zaman, akan ada orang bilang, Tuhan, saya sudah bernubuat loh demi nama Tuhan Yesus. Dikatakan lagi, bukankah saya sudah mengusir setan demi nama Tuhan Yesus? Ngomong lagi, bukankah saya menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang apa? No, saya tidak kenal kamu. Nah, kalau kita hubungkan gini ya, hubungannya. Rasul yang pertama asli diberikan tanda, kenapa? Karena banyak yang palsu. Tapi tanda ini ditarik setelah firman Tuhan selesai.
gereja mula-mula selesai ditumbuhkan. Sudah selesai, tanda ini ditarik. Tapi Tuhan kasih peringatan, nanti ada orang ngaku punya tanda ini demi nama Tuhan Yesus loh. Demi nama Tuhan Yesus. Dan di akhir zaman ini, buka mata kita lebar-lebar, berapa banyak gereja yang demi nama Tuhan Yesus mengusir setan. Demi nama Tuhan Yesus bernubuat. Demi nama Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Demi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, justru kalau ada tanda ini, akhir zaman sudah datang. Kedua, mereka adalah nabi palsu. Pertanyaannya, siapa mereka? Siapa sih orang-orang ini yang katanya melakukan semua ini demi nama Tuhan Yesus? Oke, kalau kita pakai logika aja pikir ya. Kita pakai logika. Siapa di dunia ini yang menggunakan nama Tuhan Yesus? Apakah agama-agama lain? Enggak. Agama lain tidak percaya Tuhan Yesus. Jadi mereka kita coret. Semua list agama yang kamu tahu yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak mengakui Tuhan Yesus, coret. Kenapa? Karena mereka melakukan ini demi siapa? Nama Tuhan Yesus. Kedua, ada yang orang bilang, oh pas ini saksi sesat Yehova. Mereka tidak percaya benar-benar bahwa Tuhan Yesus juru selamat. Lalu siapa? Kalau kita ngelihat barang asli dan palsu, kita kalau tidak biasa pasti tertipu ya. Kenapa? Karena sama, mirip sekali. Yang asli dan palsu itu mirip sekali. Makanya orang-orang ini, orang nabi palsu harus adalah orang yang mengaku dirinya Kristen. Haruslah orang-orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan. Haruslah orang-orang yang mengaku dirinya pendeta. Kenapa? Karena palsu. Harus mirip. Gak mungkin nabi palsu ya menyamar seperti dukun. Orang gereja udah pasti kami gak percaya dukun. Tapi kalau pendeta yang ngomong, oh Tuhan ngomong sama saya, percaya. Kalau dukun yang ngomong, Tuhan ngomong sama saya, mana kita percaya. Kita gak akan ketipu. Firman Tuhan katakan, banyak orang akan tertipu. Bahkan orang pilihan Allah. Orang Kristen yang asli pun akan bisa ketipu dengan orang-orang seperti ini. Siapa mereka? Sekali lagi, saya menyebutnya gerakan karismatik. Kenapa gerakan? Kenapa bukan gereja? Ada gereja yang memang menyuarakan seluruh ini. Gerakan ini menjelaskan, gerakan ini muncul masuk ke dalam semua jenis gereja dan denominasi gereja. Mau kamu gereja Baptis, gereja Presbyterian, gereja Metodis, bahkan Roma Katolik ada namanya karismatik. Ya, banyak sekali. Kenapa? Karena gerakan ini punya ciri khas. Dan 4 diantaranya ada banyak. Saya hanya mengambil 4 diantaranya. 1, mujizat melalui agen. Pendeta-pendetanya, hamba-hamba Tuhannya, dan seluruh orang di anggotanya akan bilang bahwa mereka semua punya tanda-tanda bisa melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang demi nama Tuhan Yesus. Ya, tanda pertama ya, seperti ini. Ciri kedua adalah di mana mereka bilang nubuatan Tuhan itu masih berlanjut. Padahal Alkitab katakan barang siapa di kitab Wahyu menambahkan sesuatu dari kitab ini atau mengurangi dari kitab ini, Tuhan akan hukum. Kenapa? Karena Tuhan sudah berhenti. Kenapa Tuhan berhenti? Karena semuanya sudah sempurna. Kamu tahu sistem revisi kan? Apalagi yang buat skripsi kan? Kita kasih ke dosen. Dosen bilang, coret. Kenapa? Karena belum sempurna. Ada yang harus direvisi, diperbaiki. Tuhan, firman Tuhan tidak perlu direvisi dan diperbaiki. Tuhan sudah kasih semuanya. Tapi ada banyak pendeta ngaku, Tuhan kasih saya nubuatan. Artinya apa? Tuhan mau merevisi firman Tuhan kah? Tuhan itu Allah yang luar biasa loh.
Masa Tuhan merevisi firman Tuhan? Bilang bahwa, oh ada sesuatu yang saya mau kasih. Aduh, apakah kita bisa bilang Tuhan lupa kasih tahu, lupa tulis di sini kah? Itu keterlaluan loh. Tuhan tidak lagi menggunakan nubuat dan mimpi untuk kasih tahu umatnya. Untuk kasih tahu pendeta, untuk dikasih tahu ke umatnya. Kok banyak yang benar ya? Dukun-dukun juga banyak yang dengar benar. Dukun-dukun pun mengaku bisa meramal. Apa bedanya mereka dengan dukun? Sama. Tanda ketiga, ciri khas ketiga. Mereka akan menggunakan pengalaman di atas segalanya. Artinya apa? Kamu dengar khotbah-khotbah dari gereja-gereja, kalau misalnya gereja lain kamu dengar, isinya kebanyakan cerita pengalaman hidupnya, pengalaman hidup orang ini, pengalaman hidup orang ini. Dan itu akan dijadikan sebagai dasar untuk kamu hidup. Bukan firman Tuhan. Dia akan baca firman Tuhan, jelaskan sedikit, habis itu dia akan cerita. Oh, pengalaman kesaksian saya seperti ini. Saya sudah disembuhkan begini. Dan hasil dari itu akan jadi doktrin loh. Kenapa? Karena saya pernah dengar sendiri. Ada seorang yang terkena penyakit, dia berdoa sehari semalam sama Tuhan. Berdoa berlutut sehari semalam loh. Akhirnya besoknya dia sembuh. Dan dia bilang, ini mujizat. Dia kasih tahu ke seluruh jemaat. Karena disuruh panggil. Pendeta bilang, oke, sebelum kita meneruskan firman Tuhan, saya akan panggilkan satu orang untuk bersaksi. Nah, dia masuk. Dia kasih ceritakan panjang lebar 45 menit. Dan herannya, semua orang masih melek. Nah, cerita. Setelah itu apa ya? Dia bilang, seperti ini yang saya lakukan. Setelah itu pendeta naik dan bilang, kita harus ikuti dia. Jadi semua jemaatnya disuruh berdoa, kalau sakit berdoa 1 hari 1 malam. Jadi sebuah doktrin. Padahal itu pengalaman hidup. Dan ini jadi masalah. Oke ya, ini tanda ketiga. Tanda keempat, semua musik dunia dan cara dunia masuk ke gereja. Ingat loh, penyembahan kita untuk menyembah Tuhan, bukan nyenangin diri kita sendiri. Kalau kita datang ke sebuah gereja dan gereja itu merasa kita nyaman, dan coba bandingkan saat kita ke konser dan perasaannya kurang lebih, itu gereja yang salah. Karena gereja bukan ingin kamu enak. Saat kita menyembah Tuhan bukan memuaskan hawa nafsu kita. Oh enak ya, lagunya enak ya, saya rasanya merinding. Seperti kita nonton konser jadinya kan. Karena penyembahan kita ya, bukan utamanya manusia kita loh. Yang utama siapa? Tuhan. Tuhan disenangkan gak dengan pujian itu? Apa malah Tuhan dipermalukan? Jadi Tuhan bukan inti lagi loh. Memang kata-katanya semua sepertinya firman Tuhan. Mungkin kata-katanya semua rohani, cuman bukan menjadi tanda yang penting. Nah, hari ini secara sederhana aja kita akan membahas tanda yang pertama, yaitu mujizat. Dan kalau kita bisa membahas, sebenarnya kisah para rasul banyak kejadian-kejadian kita bisa bahas. Seperti nanti ada bahasa roh atau bahasa lidah. Sebenarnya kita bisa bahas di mimbar ini bagaimana dengan bahasa roh itu kita bisa dijelas. Kenapa bahasa roh ada? Dan bagaimana kita bisa menghubungkan dengan sekarang? Dan kenapa harus seperti itu loh? Ada polanya ternyata. Kita bisa pelajari sama-sama saat kita baca ini. Kita bisa tahu, oh bahasa roh yang sekarang ada palsu, kenapa? Karena ada yang aslinya, dikasih tahu loh, dijelaskan loh. Kalau kita mau jelaskan, kenapa bisa begini? Dan kapan saja bahasa roh itu terjadi? Nah, kita bisa jelaskan. Nah, tapi hari ini kita hanya akan secara sederhana, karena ayatnya tidak terlalu banyak. Secara sederhana kita akan lihat bagaimana mujizat yang asli. Kalau kita tahu mujizat yang asli, saat yang palsu datang, nah kita tahu. Yang pertama sebenarnya saya sudah bahas. Pertama, kamu harus tahu di ayat yang pertama, kembali lagi kita buka Kisah Para Rasul pasal 5, di ayat yang ke-12a. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Seperti yang saya bilang, mujizat asli ya, bedanya dengan yang palsu, punya tujuan. Tujuan yang benar dan maksud yang benar. Dan tujuannya kita sudah jelaskan, 2T, apa? Tulis, tuntaskan firman Tuhan. Kedua, tanam dan tumbuhkan gereja mula-mula.
Itu ada tujuannya. Kenapa semua rasul dikasih tanda-tanda mujizat itu? Supaya apa? Melakukan semua misinya. Ya kan? Dan mujizat itu ada yang bentuknya menyembuhkan, ada juga yang bentuknya menghukum loh. Seperti minggu lalu kan? Itu juga mujizat loh. Bagaimana orang Ananias dan Safira mati. Itu mujizat loh. Orang sekarang banyak mengatakan banyak tentang mujizat. Kita hati-hati ya. Enggak semua itu mujizat. Misalnya kita sakit kepala kan, terus kita minum paracetamol, terus sembuh, kita bilang mujizat. Enggak semua mujizat. Bukan semua hal yang sembuh itu mujizat. Kalau dokter bilang kamu nggak bisa sembuh, kamu akan mati dan kamu sembuh, nah itu mujizat. Tapi sekali lagi, nanti kita akan jelaskan cirinya. Kenapa beda? Nah, yang pertama kita tahu tujuannya. Kalau bandingkan dengan mujizat yang sekarang, apa bedanya? 2T juga. Tahu nggak? Mujizat sekarang berhubungan dengan pertama, orang yang melakukan mujizat ini, pendeta-pendeta hamba Tuhan yang melakukan mujizat ini di gereja manapun, mereka ingin terkenal. Terkenal loh. Kenapa mereka melakukan banyak hal? Kenapa terkenal? Kenapa mereka harus membuat sebuah konser kesembuhan ilahi? Karena mereka ingin terkenal. Mereka ingin gerejanya terkenal. Coba kamu lihat, banyak gereja-gereja ya, yang pendetanya, hamba Tuhannya tidak bisa melakukan ini loh. Mana ada mereka pernah melakukan konser seperti itu? Pernah melakukan praktek-praktek itu? Enggak. Kenapa? Karena mereka tidak punya apa-apa. Mereka rasa tidak bisa melakukannya. Akhirnya gerejanya sepi. Mau gereja seperti apapun sepi. Enggak ada orang yang datang. Kenapa? Karena enggak terkenal. Gerejanya tidak terkenal. Dan kalau kamu terkenal, sangat mudah membuat tebal dompet kamu. 2T yang kedua, tebal dompet. Kenapa? Karena orang pendeta yang punya praktek-praktek seperti ini, coba lihat gerejanya. Kaya. Gerejanya besar. Maka di mimbar selalu dibilang gereja-gereja karismatik pendetanya kaya. Dan arti apa? Saat mereka lihat tanda-tanda ini dan mereka melakukannya, mereka akan terkenal dan kaya loh, benar. Tapi kalau yang tidak, tetap miskin, tetap susah juga gerejanya. Tapi bukan masalah itu. Masalahnya nabi-nabi palsu ini, orang-orang pendeta-pendeta palsu ini menggunakan segala cara untuk melakukan itu loh. Makanya kalau kamu buka mata kamu lebar-lebar, kamu coba lihat banyak gereja-gereja terkenal dengan pendeta-pendeta, mereka punya pendeta-pendeta bintang, superstar, pasti. Ada satu pendeta di satu gereja, dia bilang saya tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Dia sudah berbohong. Waktu ngomong dia tidak pernah berbohong. Kenapa? Karena sudah terkenal sampai jemaatnya bilang, oh iya mungkin juga. Karena dia bisa melakukan semua ini. Kenapa? Terkenal. Intinya ya, tujuannya beda. Dan tujuan Tuhan adalah apa? Utamanya apa? Injil. Diberitakan dan gereja. Dan seluruh manusia diselamatkan. Itu tujuan loh. Rasul-rasul kenapa harus menulis ini loh. Kenapa? Karena kalau tanpa ini, ya kan, tanpa ini bagaimana mereka bisa tahu ada Injil? Atas otoritas mana? Karena nggak mungkin Tuhan, mungkin saja, tapi Tuhan bukan cara Tuhan. Setiap zaman itu ada rasul, setiap zaman ada nabi. Nanti ada 2 saksi yang akan datang di akhir zaman. Yang kalau kita mau belajar nanti sore datang di kebaktian Matius 6. Oke, nah kalau kita lihat itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah mujizat asli mempunyai dampak. Harus mempunyai dampak yang luar biasa. Kalau kita lihat ya di sini semua orang 12b berkumpul selalu percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dan persekutuan yang erat. Orang lain tidak ada yang berani menggabungkan dirinya kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak dan makin lama bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Dampaknya
dengan mujizat-mujizat yang Rasul lakukan adalah orang percaya bertambah. Ingat ya, orang percaya Tuhan Yesus bertambah. Kalau gereja-gereja sekarang dengan nabi palsu, pendeta palsunya, apakah bertambah? Bertambah loh. Nah, sama kan dampaknya? Enggak. Beda. Mereka yang datang ini, yang di zaman para rasul, mereka percaya Tuhan Yesus. Tapi sekarang orang akan banyak berkumpul di gereja, di kebaktian kesembuhan ilahi. Mereka akan berkumpul banyak sekali loh, jauh lebih banyak dari para rasul. Apakah itu bukan luar biasa? Mereka datang untuk mengantri, untuk disembuhkan. Mereka sama aja seperti orang-orang yang datang ke dukun ini nggak bisa, ke dokter ini nggak bisa. Terus didengar, oh ada penyembuhan ilahi, mereka juga datang. Mereka berkumpul di situ. Buat apa? Ngantri. Bukan untuk percaya Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang begini? Karena saya punya pengalaman. Dulu saya pernah gereja di Karismatik 5 tahun dan saya pernah ikut menjadi panitia kesembuhan ilahi. Saya tahu bagaimana praktek-praktek yang mereka lakukan, walaupun karena saya tidak percaya, cuman saya dulu pikir percaya Tuhan Yesus sudah cukup, dia saya ikuti. Segala prakteknya saya ikuti. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah orang datang. Bahkan orang-orang lain ya yang duduk jauh di sana ya, kita datangin loh. Bapak ada sakit apa gak? Nah, datanglah. Kita harus tanyain orang loh. Mau sakit datanglah, ngumpul. Tuh di situ antriannya. Lihat. Banyak yang datang, banyak. Dan gini ya, kuncinya gini. Kalau sembuh ya. Kalau mereka katakan mereka sembuh, mereka datang ke gereja. Kalau nggak sembuh, hilang. Nggak tahu kemana. Dan mereka ada sebagian bilang pendeta ini kurang tokcer lah. Pendeta yang lain kita coba. Jadi apa bedanya pendeta, gereja dengan dukun? Sama. Apakah Tuhan bekerja seperti itu? Enggak. Dan kalau kita lihat ya, kebanyakan yang disorot tuh yang sembuh. Yang disorot yang sembuh, yang gak sembuh. Pernah gak diwawancarain? Kamu kenapa gak sembuh? Gak pernah. Yang diwawancarain, yang sembuh. Dan kadang-kadang dalam prakteknya kita terlalu memaksakan diri. Ada orang udah gak bisa jalan, diangkat. Coba lagi diangkat. Mari kita lihat ciri-cirinya. Nah, dampaknya seperti itu ya. Ini dampaknya. Dampaknya, lihat ya, berbeda. Orang percaya Yesus. Tapi yang ini, orang percaya Yesus. Dalam tanda kutip. Mereka percaya kalau mereka disembuhkan. Jadi gereja jadi tempat pengobatan. Apakah seperti itu gereja? Bukan. Gereja memang tempat pengobatan. Obatin apa? Dosa. Kita akan dioperasi. Ya, dari dosa kita. Tapi enggak selalu soal ini. Nanti saya akan singgung. Apakah mungkin masih ada? Nah, oke, yang ketiga. 15-16. Bahkan mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam-tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-setidaknya bayangannya mengenai seorang dari mereka dan juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat dan mereka semua disembuhkan. Oke. Karena mujizat asli punya ciri kan, seperti yang saya bilang, kalau kita punya barang asli, barang palsu, barang asli akan umumkan, ini loh ciri-ciri barang asli. Nah, mujizat asli gimana ciri-cirinya? Satu, tidak bisa ditiru. Nah, justru mujizat asli tidak bisa ditiru. Kenapa? Kalau kamu lihat mujizat yang asli yang dilakukan Tuhan Yesus, para rasul, itu tidak punya pola. Ya. Tidak ada pola. Kenapa saya bilang gini? Lihat ya, ini Petrus, banyak orang sakit, ada di ranjang. Petrus hanya
Dengan bayangannya aja loh, bayangkan. Bayangan Petrus bisa sembuhkan orang. Paulus, kalau misalnya kita masuk ke Kisah Para Rasul 19, sapu tangannya loh, sembuhin orang. Polanya berbeda. Kalau kita lihat Tuhan Yesus ya, dalam hidupnya, dia menyembuhkan banyak sekali penyakit. Dan kita ingat, ada beberapa kali Tuhan Yesus menyembuhkan mata yang buta. Dan ternyata beberapa kali dengan cara berbeda loh. Tuhan Yesus ada yang cuma menjamah, katakan sembuh. Ada yang harus bertahap-tahap. Tuhan Yesus kasih pertama, dia dengan ludahnya ambil ini ke pasir, langsung dioleskan, terus disuruh buka. Masih lihat bayangan, saya baru ngelihat seperti orang berjalan. Setelah itu bisa sembuh. Bukan berarti Tuhan Yesus kok yang satu gagal ya kelihatannya nggak berani. Bukan. Tuhan Yesus ingin kasih tahu, mujizat itu tidak bisa kita tiru. Tidak ada polanya. Makanya kalau kita melihat yang sekarang, semua menggunakan pola yang sama. Apa pola yang sama? Tumpangan tangan. Polanya selalu sama. Ya kan? Bahkan Tuhan Yesus dengan ucapannya bisa sembuh loh. Tumpangan tangan. Seperti itu. Jadi pola mujizat yang asli tidak bisa ditiru. Ada gak pendeta yang saat ini ngaku dengan bayangan aja mereka bisa sembuhkan orang? Gak ada. Setahu saya gak ada. Tapi ada pendeta yang ngaku bisa minum racun ular tidak mati. Di Afrika ada. Sejam kemudian dia mati. Dia minum racun, dia bilang, saya minum racun saya tidak akan mati seperti Paulus. Sudah keracunan, mau dibawa ke rumah sakit, dia bilang, saya nggak mau, saya percaya tanda-tanda orang percaya adalah minum racun ular tidak mati. Mati dia. Kenapa? Karena ini bukan tanda untuk orang percaya. Jadi jangan ditiru ya. Jangan firman Tuhan diambil setengah-setengah ya. Ini makanya kalau kita belajar firman Tuhan harus menyeluruh. Makanya sangat baik kita belajar Kisah Para Rasul dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena kita bisa melihat garis besar konteksnya. Seperti minggu lalu, kita nggak bisa tiru. Jangan berpikir ya, wah Ananias Safira tidak memberikan persembahan saya bisa mati. Kalau Tuhan masih berlakukan ini kita semua mati loh. Mungkin kebaktian pertama kita mati. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lagi dengar khotbah, kita melayang-layang, Tuhan hukum mati kita. Kalau memang Tuhan dengan cara seperti itu. Tapi Tuhan itu berbelas kasihan, dia ingin kita selalu bertobat. Makanya setiap kali kita ditegur dalam firman Tuhan, kita bersyukur loh. Kenapa? Karena Tuhan kasih kesempatan saya lagi untuk bertobat dari kesalahan saya. Yang saya janjinya mau bertobat tapi nggak bertobat. Sekali lagi Tuhan kasih peringatan untuk saya bertobat. Kita bersyukur. Semakin kita ditegur Tuhan, memang tidak mengenakan, kata Ibrani 12. Tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tapi itu berbuah baik, buah kebenaran untuk membuat kita terlatih jadi orang Kristen yang naik level. Nah, itu ciri pertama ya, tidak bisa ditiru. Kedua, tidak tergantung manusia. Coba lihat dan perhatikan baik-baik, setiap mujizat yang dilakukan, apakah tergantung dengan iman manusia? Kalau kita selidiki, tidak semua, tidak selalu. Mujizat Tuhan Yesus ada, tergantung iman, tapi tidak selalu. Kenapa? Karena ini tergantung Tuhan. Mujizat itu terjadi, itu tergantung Tuhan, bukan tergantung manusia. Jadi banyak gereja saat ini akan menyalahkan manusianya kalau pendeta ini tidak berhasil menyembuhkan orang. Datang, coba, kau percaya Tuhan Yesus? Iya, coba disembuhkan. Gak sembuh. Iman kamu itu gak kuat. Yang salah siapa? Orangnya. Iman, coba ajari dia iman dulu, baru dia bisa. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada orang yang lumpuh, kayaknya udah 2 tahun datang. Setiap kali ada kebaktian dia datang. Panitianya bilang apa? Iman kamu harus terus pupuk. Nanti yang kemudian hari pasti kamu sembuh.
Apakah mujizat itu tergantung iman kita? Kadang-kadang, tapi tidak selalu. Mujizat itu tergantung Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan kita, kita sembuh. Makanya hati-hati. Jangan mau dibohongi. Kita datang ke penyembuhan ilahi ini kita tidak sembuh. Kok tidak sembuh ya? Oh berarti iman saya nggak kuat, kata pendetanya. Berarti saya kurang sungguh-sungguh percaya. Yang disalahin siapa? Kita. Kita yang datang mau minta kesembuhan disalahin loh. Kenapa? Nggak kuat imannya. Dan itu praktek yang terjadi sebenarnya. Tapi mujizat ini, lihat. Apakah semua orang yang tiduran di tilam tuh, yang waktu Petrus lewat semua benar-benar percaya Tuhan Yesus saat itu, saya rasa enggak semua loh. Tapi mereka semua sembuh. Karena ciri ketiga itu tidak setengah-setengah loh. Coba lihat di bagian yang terakhir. Dan semua mereka disembuhkan. Kalau ada kebaktian penyembuhan ilahi datang, 1000 orang datang dengan sakit dan 1000 orang itu sembuh, mungkin kamu boleh percaya. Tapi kenyataannya enggak. Ada yang sembuh mata buta, mata sebelah doang. Ada yang sembuh, sudah lebih baik, sudah lebih baik. Enggak sembuh loh, sudah lebih baik jawabnya loh. Ini yang terjadi loh. Penipuan demi penipuan, tapi banyak orang tersesat dan percaya. Tidak selalu semuanya sembuh. Nah, jadi ada pertanyaan. Jadi benar gak sih pendeta-pendeta ini bisa melakukan mujizat itu? Ingat ya, mujizat itu bukan berarti ditarik. Mujizat itu bukan ditarik, tapi mujizat melalui agen itu yang ditarik. Mujizat itu masih ada. Kalau ada yang kanker, sakit, dan kamu berdoa sungguh-sungguh dan Tuhan berkehendak menyembuhkan kamu, sembuh. Nggak perlu siapa-siapa. Bisa sembuh. Mujizat ini ya, ingat ya, mujizat harus kita ngerti. Mujizat ada sesuatu yang manusia nggak bisa lakukan, Tuhan bisa lakukan. Misalnya otot kamu terkilir kan, ya, terus minta orang urut. Nah, udah selesai urut, kamu jangan bilang itu mujizat loh. Kenapa? Karena Tuhan melalui orang itu nyembuhin kamu. Karena dia punya keahlian untuk mengurut. Jadi kamu pasti berasa enakan. Enggak bisa bilang mujizat. Dia bisa lakukan. Dokter bisa sembuhkan, bisa kasih obat. Itu bukan mujizat. Mujizat adalah sesuatu yang tidak bisa manusia lakukan lagi, Tuhan bisa lakukan. Itu mujizat. Jadi kalau sakit kepala atau sembuh tiba-tiba, itu bukan mujizat ya. Soalnya banyak sekali saya dengar loh. Sakit kepala besoknya sembuh. Mujizat. Tuhan telah melakukan mujizat di hidup saya, dia bilang gitu. Padahal semalam dia minum paracetamol. Sembuh lah. Ingat ya, mujizat tidak biasa. Nah, di sini katakan tidak setengah. Apakah mungkin mereka melakukan mujizat? Mungkin. Kenapa? Karena saya percaya di balik semua ini ada masternya. Ada pemimpin mereka yang disebut iblis. Ingat ya, iblis itu punya kuasa. Bayangkan, Ayub, ya kan? Bagaimana keluarganya satu persatu dibikin mati, disisakan istrinya, dan dia dibikin sakit. Itu siapa? Atas izin siapa? Atas izin Tuhan. Tapi siapa yang melakukannya? Setan. Dan kalau dukun, kalau orang ke dukun, sembuh gak? Banyak yang sembuh kan? Tapi kuasa kegelapan. Tapi iblis gak gunakan cara ini. Iblis gunakan seperti apa? Alkitab katakan iblis akan datang seperti malaikat terang. Dia akan mungkin, kita tidak tahu ya, di balik itu apakah pendeta ini memang berjanji dengan iblis, kita tidak tahu. Tapi yang kemungkinan paling, menurut saya pribadi, kemungkinan ada iblis gunakan dia dan tipu pendeta ini bilang, saya ini Tuhan yang akan kasih kamu kemampuan sehingga kamu bisa menyembuhkan orang sakit. Supaya saat dia menyembuhkan sakit, dia merasa dia melakukan untuk Tuhan Yesus, padahal dia sedang mendengar kata-kata iblis.
Dan kuasa yang diberikan dia rasa dia dari Tuhan, tapi sebenarnya dia melakukan pekerjaan iblis. Kenapa? Karena iblis adalah bapa dari segala penipu. Dia akan menipu manusia. Dengan apa? Dengan sebuah rupa yang kita bisa tertipu. Dia nggak akan nipu kita lagi dengan zaman dukun-dukun sekarang, enggak. Justru kita akan tertipu jika pendeta ngomong sesuatu yang baik. Nah, kita akan tertipu. Dan ini yang harus kita waspadai. Karena akhir zaman ini, nabi-nabi palsu semakin gencar melakukan tanda dan mujizat. Kalau kita tidak waspada, kita pasti terjebak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ini bilang, bahkan orang pilihan Allah akan juga tertipu. Mungkin orang-orang percaya di seluruh dunia, ada yang masuk gereja-gereja ini, dan mereka sedang tertipu. Jadi kita nggak bisa ya, kita pribadi ngecap bahwa seluruh gereja tidak ada orang yang benar-benar orang percaya. Di gereja seperti apapun juga. Karena Tuhan, keselamatan dari Tuhan itu adalah rahasia Tuhan. Jadi nggak semua orang kita bisa poin ke dia, tunjuk dia. Ini pasti gerejanya macam kayak gini, pasti dia nggak selamat. Tidak bisa seperti itu. Karena keselamatan hanya dari Tuhan. Mungkin saat ini dia lagi tersesat. Dan apa tugas kita? Tugas kita kasih tahu yang benar. Ingat ya, kebenaran saat diucapkan, yang selama ini melakukan yang salah tidak suka lo dikasih tahu lo. Ya kan? Kalau kita melakukan sesuatu ya, terus orang bilang, salah tuh caranya. Kita kesel loh. Saya udah bertahun-tahun lakukan ini, kamu bilang salah? Nah, kesal. Pasti. Makanya kita perlu hikmat Tuhan saat kita ngajarin orang, kasih tahu firman Tuhan, jelaskan pelajaran-pelajaran ini. Kita kasih tahu dengan hikmat Tuhan. Dan ingat, mujizat itu masih ada. Dan mujizat terbesar yang selalu dibahas adalah ketika seorang yang bejat, dia bisa tobat. Ketika orang yang jahat bisa jadi orang yang taat. Ketika orang yang sedang mengantri ke neraka, Tuhan bawa ke surga dan Tuhan angkat jadi anaknya. Itu ada mujizat paling besar yang sampai saat ini masih ada. Dan mungkin kita sudah merasakannya. Saat kita percaya Tuhan Yesus. Saat kita percaya Tuhan Yesus, itu mujizat terbesar loh. Saat kita manusia berdosa ya, sebentar lagi kita akan mati di neraka, Tuhan jadikan kita anaknya. Itu mujizat. Gak mungkin loh. Gak mungkin ya misalnya Presiden Jokowi, tiba-tiba ada satu kriminal mau dihukum mati. Dia bilang, oke, bebaskan dia jadi anak saya. Mungkin gak kayak gitu. Manusia gak mungkin lakukan itu. Tapi Allah akan lakukan itu loh. Tapi harus ada bayarannya. Tuhan Yesus harus mati. Itu bayarannya. Dan ini makanya tugas kita. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, belum percaya Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ini mujizat terbesar yang harus kita rasakan. Kau mau merasakan mujizat? Percaya Tuhan Yesus. Tapi ini juga pesan buat kita, untuk kita bisa menjadi tangan kanan Tuhan, kaki kanan Tuhan, mulut Tuhan. Saat kita sampaikan firman, sampaikan Injil, dan orang itu percaya Tuhan Yesus, kita akan lihat dengan mata kepala kita mujizat terjadi di dalam orang itu loh. Ketika dia berubah menjadi orang percaya. Ketika segala pendidikan, segala didikan umat manusia, psikologi tidak bisa mengubah sifat dia, Tuhan akan ubah loh. Saat dia percaya Tuhan Yesus. Dan kita akan lihat dengan mata kepala sendiri. Oh, dia sudah percaya Tuhan Yesus, dia berubah menjadi orang pribadi yang luar biasa. Dan itulah mujizatnya. Makanya, kalau kita mau jadi agen, tanda kutip, agen, untuk bisa melihat dan melakukan mujizat dalam arti ini, kita pergi kabarkan Injil.
Tidak usah jauh-jauh. Mungkin cukup berdiri. Dekati papa mama kita yang belum percaya. Nggak usah keluar rumah dulu. Di dalam rumah dulu. Kita kabarkan Injil kepada setiap saudara kita. Sehingga saat mereka percaya, keluarga kita percaya, dan seluruh dunia percaya, mujizat akan terjadi setiap harinya. Dan Alkitab katakan, ketika satu orang percaya, malaikat di surga semua bertepuk tangan. Terjadi kegaduhan besar, bukan kegaduhan dalam tanda kutip rusak ya. Maksudnya menjadi sukacita besar di surga saat satu orang percaya. Kalau kita ingin merasakan itu, kita kabarkan Injil. Dan perasaan yang paling menyenangkan tahu gak? Saya pernah mengabarkan Injil kepada teman saya dulu waktu masih kecil, SMP. Dan dia gak pernah mau percaya Tuhan Yesus. Sampai kami perpisahan gak pernah. Tapi terakhir kali waktu saya di Jakarta ketemu dia baru pulang dari gereja, ternyata dia pengurus gereja. Wah, senang loh. Walaupun mungkin bukan saya yang pertama kali, tapi kita merasa kesenangan luar biasa loh. Kalau ingin merasakannya, saya nggak bisa lukiskan lah perasaan ini. Pokoknya kalau kamu ingin benar-benar merasakannya, lakukan. Dan Tuhan akan berkati kita. Hari ini kita belajar secara sederhana loh. Bagaimana mujizat asli nih yang ada di Alkitab ada untuk kasih tanda bahwa rasul disertai Tuhan dengan misi untuk menulis dan menumbuhkan gereja, mendirikan gereja mula-mula. Ini adalah tujuannya. Dan kedua dampaknya apa? Orang percaya Yesus, bukan orang banyak ya. Nggak selalu orang banyak datang ke gereja itu semua percaya Tuhan Yesus. Walaupun dia mau berjuta-juta orang datang ke satu gereja, kalau nggak ada satupun percaya, itu sedikit dibanding kita misal sini semua percaya. Itu jauh lebih banyak. Bahkan satu orang percaya saja datang ke ibadah ini, dan satu orang percaya dibanding 10.000 orang di gereja besar tidak percaya, ini sudah lebih banyak dari mereka. Ketiga, tandanya ada 3. Ciri khasnya 1, tidak bisa kita tiru. Kenapa? Karena tidak ada pola. Jadi kalau ada gereja yang hanya menggunakan pola yang sama dengan penyembuhan, tidak benar. Kedua, tidak tergantung manusia, tapi tergantung Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak kamu sembuh, kamu harus sakit seumur hidup kamu, tapi kamu dalam hidup kamu mengandalkan Tuhan selalu. Dalam hidup kamu membutuhkan Tuhan. Dalam hidup kamu tidak pernah kecewa sama Tuhan, tapi kamu masih sakit. Mungkin itu cara Tuhan loh, supaya kamu lebih baik. Seperti Paulus bilang, saya harus ada duri dalam daging, dia harus sakit. Sehingga apa? Dia gak sombong. Kita kalau sehat kita sombong loh. Kita bisa lakukan apa aja. Saya bisa. Tapi kalau kita sakit, terbaring di rumah sakit, apapun kita tidak bisa lakukan loh buat Tuhan. Makanya kadang-kadang Tuhan kasih kita penyakit dan tidak sembuh, penyakit parah, bersyukur sama Tuhan. Tuhan punya maksud, kehendak Tuhan yang mungkin kita tidak tahu, tapi nanti kita akan tahu. Yang ketiga, mujizat itu tidak setengah-setengah, pasti sembuh. Kalau kamu ngelihat sekarang ada mujizat, tidak ada yang sembuh, ada yang bilang merasa baikan, tidak sembuh, atau sakit lagi, itu bukan mujizat. Kiranya Tuhan tolong kita supaya kita bisa lebih mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Saat kami mempelajari firman-Mu, kami semakin sadar bahwa kami semakin tidak mengerti. Semakin banyak yang harus kami pelajari ya Bapa. Kami memohon Engkau memberikan kami hikmat, memberikan kami waktu untuk kami senantiasa belajar firman-Mu setiap hari, sehingga kami semakin mengerti firman-Mu sedikit demi sedikit. Dan ajarkan kami bukan hanya mengerti, tapi kami juga ingin melakukan dan membagikan firman-Mu. Dan tolong di antara kami Bapa yang mungkin saat ini sudah tertipu oleh kuasa iblis, kiranya Engkau yang sadarkan kami melalui hal ini, sehingga kami bisa
mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kami semua. Kasih Bapa, kiranya juga di tempat ini jika ada yang belum percaya Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang tolong supaya mereka bisa mengambil keputusan hari ini juga percaya Tuhan Yesus. Kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri kebaktian kita dengan berdiri. Pujian kita yang terakhir adalah 372. Oh, bangkitlah, kabarkan Injilnya. 372. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua suku muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Oh, bangkitlah, kabarkan Injil Tuhan kepada umat seluruh dunia, agar tahu Allah mengasihinya, tak seorang yang akan binasa. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. Kabarkanlah kepada bangsa semua, kasih Allah melebihi semua. Demi kita rela datang ke dunia, mati di salib tebus kita. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. Bertaatlah, kabarkan Injil mulia, persembahkan harta jiwa rohmu. Berdoalah agar menang berperang, persembahanmu pahala kelak. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang mengasihi kami melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap terima kasih karena Engkau telah memimpin kebaktian kami dari awal sampai akhir. Ya Bapa, kami sebentar lagi akan meninggalkan gereja-Mu ini untuk kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Kami kembali menyerahkan kehidupan kami supaya Engkau yang terus menjadi pemimpin kami di dunia yang semakin tersesatkan. Ya Bapa, tolonglah kami supaya berita yang kami dengar dari firman-Mu dapat kami fahami, dapat kami tekuni, dapat kami perdalam, sehingga kami lebih mengetahui begitu banyak gereja-gereja yang sudah menyimpang dari firman-Mu, yang pada saat nanti Tuhan Yesus akan berterus terang kepada mereka, Tuhan Yesus tidak kenal mereka. Ya Bapa, kami tahu banyak dari keluarga kami, saudara-saudara kami yang menjadi anggota gereja-gereja yang demikian. Pakailah kami ya Bapa untuk berani berterus terang, mengatakan kepada mereka bahwa gereja-gereja seperti itu bukanlah orang Kristen yang diakui oleh Tuhan Yesus. Kiranya suara Gembala Agung Tuhan Yesus
yang dengan terus terang dapat kami suarakan. Walaupun ketika mereka, saudara kami, keluarga kami mendengarkan hal ini, mereka akan tersinggung. Tapi kami percaya, duka cita karena Roh Kudus akan menghasilkan pertobatan. Tolonglah juga ya Bapa, gerejamu yang berusaha memelihara kemurnian firman-Mu, Engkau pakai untuk mengabarkan Injil, supaya dapat berdiri di banyak-banyak tempat, sehingga dapat menjadi kesaksian mana yang asli sesuai Tuhan Yesus dan mana yang palsu. Tolonglah ya Bapa, agar kebaikan ini dapat menyebar seluas-luasnya di Nusantara sampai ke ujung bumi. Seperti para rasul yang Engkau tunjuk, Engkau utus menjadi saksimu yang asli, melawan kepalsuan-kepalsuan yang ada. Demikianlah utuslah kami ya Bapa, untuk menjadi saksi-saksimu yang asli, yang murni. Kiranya Engkau menolong kami sebagai anak-anak kecil, sebagai pelajar, sebagai pekerja, ibu rumah tangga, bahkan sebagai hamba-Mu yang 100% melayani Engkau. Tolonglah kami supaya tugas ini dapat kami tuntaskan untuk memuliakan nama-Mu. Sertailah kami ya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami percaya Roh-Mu yang kudus dan firman-Mu senantiasa menuntun kami. Kami serahkan hidup kami supaya kami terus memuliakan Engkau Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih